Oke guys, kita akan bahas tentang kebiasaan di S3 gitu ya. Bahas tentang uh, philosophical area gitu ya. Kenapa revolusi atas kebiasaan di filsafat di universitas gitu ya. Kita akan berangkat kenapa kita selalu bahas Kuhn, Popper gitu ya. Kenapa nggak Don Ide gitu ya. Padahal perlukah scientific paradigma itu didambakan dalam teknik dan praksis, maksudnya kenapa filsafat sains itu enggak di fakultasi juga ya, dengan dari misalkan didiferensiasikan gitu ya antara filsafat sains dengan filsafat engineering gitu kan. Kita juga berangkat ya apakah benar-benar perilaku Big Bang itu mempengaruhi efektivitas dan efisiensi gitu ya. Terus bagaimana sebenarnya cara melihat seorang insinyur itu sendiri gitu. Oke, kenapa kita mulai kenapa selalu Kuhn dan Popper gitu ya? Apakah falsifikasi ya tidak terlalu istimewa buat saya gitu. Uh, Falsifikasi kalau misalkan engineering ya kan masalahnya itu desain gitu. Jadi beberapa knowledge itu sebenarnya sudah di-proof oleh sifat-sifat yang scientific gitu ya. Kita hanya tinggal menggunakan metode-metode yang telah diciptakan melalui sains untuk bisa uh, menciptakan komoditas yang baru gitu. Tapi kenapa filsafat sains itu masih diangkat oleh filsafat engineering gitu ya? Itu menurut saya sebuah kritik gitu. Apakah kita sebenarnya kehilangan arah gitu ya, untuk mendesain sesuatu itu harus menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, dari padahal mungkin engineering itu batasannya udah jelas itu masalah apa namanya uh, equation, terus scientificnya itu kan udah diciptakan oleh para saintis. Oke, kenapa kita bukan don ide ya? Kenapa kita selalu berangkat dari penelitian-penelitian dari saintis gitu? Kenapa kita nggak melihat bahwa alat itu adalah metode kita untuk melihat pengetahuan yang baru gitu, kayak misalkan gimana kita cara untuk melihat bulan dengan menggunakan teropong gitu kan, uh, dan kebertubuhan antara teknologi dengan yang mengamati gitu ya. Itu jarang dibahas oleh filsafat-filsafat sains itu. Uh, kita melihat bahwa misalkan sains itu terlalu mengagungkan uh, apa yang kita lihat sebagai teorema gitu ya. Padahal mungkin kita perlu lagi meninjau gimana sebuah teorema itu dilihat menggunakan sebuah alat gitu ya. Jadi saya pikir Don Ide itu lebih lebih bagus ya untuk diangkat di dalam sebuah filsafat engineering ketimbang Thomas Kuhn atau Popper maksudnya. Oke, selanjutnya perlukah scientific paradigm didambakan dalam teknik and praksis gitu. Kenapa tidak ada beda antara sains dan filsafat engineering? Apakah karena kita terlalu berpikir malas untuk membedakan sains dan engineering gitu ya? Maksudnya konteks di sini adalah apakah filsafat sains itu nggak bisa difakultasisasi sendiri gitu ya dengan filsafat engineering gitu ya? Misalkan kalau kita lihat dulu gitu, fisika kan fisika ada khusus untuk fisika untuk para saintis sama fisika untuk para engineer itu. Tapi kenapa uh, scientific punya paradigm sementara engineering itu juga nggak punya paradigm ya? Lalu kenapa filsafatnya itu digabungkan gitu kan? Kenapa nggak dibikin fakultas apa namanya filsafat
di engineering itu sendiri gitu. Jadi saya pikir ini juga sebuah kritik ya pada perkuliahan-perkuliahan yang ada itu. Kenapa selalu mengangkat filsafat sains di dalam filsafat engineering gitu. Oke. Terus kalau kita lihat ya, misalkan sains sering bahas tentang Big Bang atau sesuatu yang dunia yang ideal dalam kerangka-kerangka yang kita pikir mungkin saya lebih cenderung melihatnya itu secara Hegelian ya. Padahal kita sebagai seorang engineer gitu ya, kita kan melihatnya itu sesuatu yang dibatasi gitu ya, maksudnya partikular gitu. Karena selalu tergantung pada tubuh yang mengamati, selalu tergantung pada siapa yang akan menggunakan alat itu gitu, bukan nilai-nilai yang sifatnya itu lebih universal gitu ya. Kalau kita cermati lagi gitu, apa namanya, segala sesuatu yang dilalui oleh engineering itu sifatnya itu terbatas gitu ya, apa namanya, partikular sekali gitu ya. Saya pikir uh, dengan alasan ini kita perlu untuk membuat paradigma baru di dalam engineering ya. Mungkin ini yang saya setuju bahwa filsafat engineering dan scientific itu harusnya dipisahkan gitu. Oke, bagaimana cara melihat seorang engineer ya? Kalau kita melihat engineer gitu ya, kita dari pandangannya Marx di dalam Das Kapital bekerja dalam mengubah nilai yang transenden menjadi komoditas gitu ya. Sementara Herbert Marcuse mengatakan bahwa engineer adalah panglima tertinggi karena yang merubah nilai menjadi komoditas itu adalah pekerja, sementara engineer itu kan uh, salah satu job desk-nya adalah mendesain komoditas gitu ya. Nah, dari sini kita melihat juga ya pada bagaimana kalau seorang scientific itu scientist gitu ya melihat sesuatu gitu, apakah sama dengan merubah nilai yang transenden menjadi komoditas? Sepertinya enggak kan. Jadi cara melihatnya pun udah beda gitu. Kalau misalkan scientific dia lebih cenderung untuk mengamati terus memberikan apa namanya pemaknaan dalam bentuk matematis gitu ya. Sementara kalau engineer kan merubah dari yang ide matematis itu menjadi sebuah komoditas atau dipakai oleh masyarakat gitu. Artinya memang ada perbedaan pola pikir antara cara melihat ya antara engineer dengan scientific. Nah, nah ini dengan alasan-alasan yang sudah saya sampaikan tadi yang 5 ini, saya pikir perlu adanya evaluasi lagi gitu ya. Apakah di engineering itu masih relevan untuk menggunakan paradigm secara saintifik. Oke. Dilihat dari tadi ya cara melihatnya yang berbeda. Misalkan engineer melihat matematis itu menjadi sesuatu yang komoditi gitu ya yang digunakan oleh banyak orang. Sementara kalau scientific melihat alam terus kita menarik apa nilai-nilainya gitu kan. Terus scientific yang melihatnya itu secara universe, sementara kita apa namanya si engineer itu dibatasi ya secara partikular gitu. Daripada kita membahas apa membaca Kuhn sama Popper, saya pikir kenapa kita tidak membaca Don Ide atau Martin Heidegger yang di karyanya itu berjudul The Question of Concerning on Technology gitu. Nah, oke, dan ini juga mungkin revolusi juga ya ketika zamannya Descartes apa namanya tentang kemudian Hegel yang mengagungkan tentang ide, kemudian di postmodern ternyata individu itu menjadi lebih penting gitu kan. Artinya sifat individualitas gitu ya di dalam engineer itu melihat gitu ya, karena dia itu melihatnya secara partikular itu dan dibatasi oleh kerangka-kerangka yang sesuatu gitu kan. Artinya perlu adanya menurut saya perlu filsafat sains untuk para engineers itu di
ditelaah kembali gitu ya, kayak saya pikir, Popper dan Kuhn itu masih kurang relevan dengan, filsafat engineering. Oke, terima kasih.